Saat surga tak lagi hanya angan. Pernah nggak sih terbetik di pikiran kita kalau tujuan akhir kita adalah neraka? Pasti nggak ada yang ingin kan? Lalu coba kita balik pertanyaannya. Siapa yang menjadikan surga sebagai tujuan akhirnya? Pasti siapapun yang sedang menonton ini, atau kalaupun dia tidak mau mengakui, dalam hatinya akan mengatakan, ini saya banget. Saya ingin masuk surga. Tapi tahu nggak sih teman-teman semua, pertanyaan di atas serupa dengan apa yang diperkirakan oleh malaikat Jibril saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Tatkala itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril untuk melihat surga dengan segala kenikmatan yang Allah siapkan. Maka tatkala malaikat Jibril melihatnya dan kembali kepada Allah, malaikat Jibril berkata, "Demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali pasti ia ingin memasukinya." Lalu Allah memerintahkan agar surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Dan tahukah teman, tatkala Jibril melihatnya kembali, ia berkata, "Demi keperkasaanmu sungguh aku takut tidak akan ada seorang pun yang mau memasukinya." Sekarang kita lihat saat Allah menciptakan neraka. Demikian halnya dengan neraka, tatkala Jibril melihatnya, Jibril berkata, "Demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka, kecuali pasti ia tidak ingin memasukinya." Ingat, tidak ingin memasukinya. Lalu Allah perintahkan agar neraka dikelilingi hal-hal yang dicintai. Dan tatkala Jibril melihatnya kembali, kalian pasti tahu jawabannya. Ya, betul sekali. Demi keperkasaanmu, sungguh aku takut tidak ada yang selamat dari neraka, kecuali ia pasti memasukinya. Kisah ini disadur dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oke, sekarang mari sama-sama kita renungkan. Surga selalu digambarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan atas, dan neraka dengan bawah. Contoh realnya, ketika kita sedang melakukan pendakian ke sebuah gunung, mana yang paling melelahkan? Saat mendaki atau saat turun? Pasti saat mendaki kan? Lalu pertanyaannya, apakah saat turun itu mudah? Mudah sih sebenarnya, tapi di situ harus ada skill yang bagus agar kita bisa, ibaratnya tidak kebablasan ketika turun. Kecepatan harus di-manage dengan baik, plus kita juga harus mampu menyeimbangkan badan agar tidak jatuh ya, dan menahan beban bobot kita. Nah, begitu juga dengan kondisi kita sekarang. Mau tidak mau harus kita akui bahwa kita lebih banyak memilih untuk turun dari gunung, tapi turun tanpa skill, yang kebablasan ke bawah dan enggan untuk naik karena naik itu capek dan menguras banyak tenaga. Sekarang kalau ternyata kondisi kita masih seperti itu, pertanyaan dari Ustazah masih sama. Masih mau surga apa neraka? Jika mau surga, ya nggak gratis lah, Dufan aja bayar, masa masuk surga gratis? Jika mau neraka, gratis karena modalnya hanya hawa nafsumu. Coba, masih kekeh mau surga? Oke deh, kita cek modal kita yuk. Coba teman-teman, kita teliti kondisi kita lagi lebih detail. Antum semua lebih suka sholat di awal waktu, atau yang penting pada waktunya, atau bahkan di ujung waktu? Pertama. Kedua, sholatnya secepat kilat, kayak buruk, atau selama siput berjalan? Tiga, hatinya masih suka sedih nggak kalau dengar teman kita sukses, atau beli HP baru, atau baju baru, atau bahkan motor baru? Atau fine-fine aja, dia, saya? 4. Mari kita cek bahasa kita. Bahasanya apakah sudah menggunakan kaulan karimah atau kaulan khabitha? Apa itu kaulan khabitha? Itu loh, yang bahasanya itu kalau didengar orang suka nyakitin hati orang yang mendengar atau membaca. Ya gimana ya Ustazah, sekarang kan zaman makin gaul gitu ya, ya bahasa juga ikut gaul dong. Ya please deh, mau zaman berubah sebrutal apapun, ajaran agama kita masih sama dari dulu. Sampai bumi hancur. Oke? Masih mau surga? Yuk cek lagi. Dari 24 jam modal hidup harian kita yang Allah berikan, kira-kira berapa jam yang dipakai untuk ibadah? 1 jam? Terus 23 jamnya ngapain dong? Dosa? Ya nggak dosa, nggak pahala sih Ustazah.
Yakin gak dosa gak pahala, apa isinya dosa terus? Jangan-jangan banyak dosa yang sudah ternikmati sampai-sampai gak ngerasa bahwa itu dosa lagi. Kalau kita semua sudah masuk dalam fase ini, ngeri. Gimana? Masih mau surga? Atau kayaknya sudah memantaskan diri jadi penduduk neraka? Enggak lah Ustazah, tetap target kita surga kok. Ya udah, kita cek lagi ya. Siapa di antara antum semua yang masih suka bantah ibu bapak? Gibahin mereka, bully teman, pacaran. Sudah nggak zaman ya dibilang pacaran. Sekarang kan istilahnya sudah lebih halus. Ada istilah HTS, hubungan tanpa status. TTS, teman tapi mesra. Yang cinta opa-opa, yang telinganya sampai panas dengerin musik, matanya sampai merah gara-gara mabar, bukan gara-gara nangis ingat dosa loh. Lah, mabar doang lah Ustazah. Mabarnya sih oke-oke saja, tapi sia-sia nggak ya? Atau jangan-jangan gara-gara mabar Al-Qur'annya juga sampai terlupa. Tetap kok Ustazah, target kita surga. Oke deh. Ya, kita memang persis seperti yang digambarkan oleh malaikat Jibril. Tatkala disebutin tentang surga, kita ingin banget. Tapi, tatkala tahu rintangannya berat, kita mundur perlahan demi perlahan. Tanpa paksaan lagi mundurnya. Dan kalau disuruh maju nih, rata-rata pasti dipaksa. Tahu nggak? Mundurnya kita nyebabin kita makin jauh sama surga. Gini loh teman-teman, jangan-jangan selama ini cita-cita kita hanya yang penting masuk surga. Yang penting endingnya surga. Masih mending sih Ustazah daripada abadi di neraka. Tapi apa rela masuk neraka dulu? Yakin kalau antum semua kuat? Yakin antum semua sanggup? Yakin kulitmu tahan api neraka? Ternyata keinginan kita masuk surga hanya angan bukan obsesi. Tahu dong ya bedanya angan dan obsesi. Contoh angan. Saya pengen jadi presiden nih. Tapi ketika disuruh latihan ke warung untuk beli gula, kalian tolak. Kenapa alasannya? Karena malu. Tapi ingin jadi presiden ya mikirlah. Kalau obsesi, itu kamu bakal kayak para pejuang penegak kebenaran. Sesakit apapun beramal baik dan selelah apapun, kamu gak akan peduli. Karena surga bayarannya, bukan neraka. Jadi, your life, your choice. Mau tetap masuk surga gak? Kalau iya, yuk sama-sama OTW surganya. Auto gak pakai mampir-mampir tempat panas yang bikin kulit menghitam bersama ikon keburukan pertama yaitu iblis. Lewat apa? Lewat 3 tahun bersama mengarungi samudra kehidupan bersama kami di Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School. Apakah tempat ini yang terbaik? Ya enggak juga. Banyak sarana untuk kebaikan. Tapi karena kalian semua ditakdirkan oleh Allah untuk di sini, ya mari sama-sama menuju surga melalui AABS. Jadi teman-teman, insya Allah bisa dipastikan jika kamu dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya lebih cepat di sela-sela perjuanganmu di AABS, minimalnya kamu bisa bertanggung jawab di hadapannya saat ditanya an umrihi fima afnah, tentang umurnya, maka jawabannya saya berjuang menuju ridho dan surgamu melalui gerakan 7G. 1. Gerakan senyum salam sapa. 2. Gerakan menjaga lisan. 3. Gerakan style hidup Islam. 4. Gerakan tafakuh fiddin. 5. Gerakan filantropis. 6. Gerakan akhlakul karimah. Dan terakhir, gerakan akhirat oriented. Yuk, berjuang bersama. Di sini kita bersama-sama menangis, berdarah, bertatih-tatih, dan di surganya kelak kita akan berkumpul bersama karena kau adalah aku. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan detik ini juga mari kita ambil langkah yang tidak biasa. Langkah manusia di atas rata-rata. Karena surga itu indah, tapi dikelilingi berbagai ketidakindahan, berbagai kelelahan, berbagai perjuangan. Sekarang mari kita melangkah ke depan, bukan ke belakang. Ke depan kita bersama, berjuang bersama, karena berjuang bersama lebih indah daripada berjuang sendirian. Kami menunggu antum semua di sini di Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School. Ila liqa ma'assalamah, dan insya Allah surga sudah bukan menjadi angan bagi kita semua.